Oke, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Hari ini kita sudah sampai di Yosua 5 dan 6, tembok Yeriko. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak, ya. Oke, baca ini. Tembok Yeriko. Pintu gerbang Yeriko tertutup rapat. Tidak seorang pun yang dapat masuk maupun keluar. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, berbarislah mengelilingi kota. Lalu Yosua menyuruh mereka, maju, berbarislah mengelilingi kota. Maka mereka berbaris mengelilingi kota 1 putaran, lalu kembali ke perkemahan. Mereka melakukannya selama 6 hari. Hari ke-7 mereka bangun ketika matahari terbit. Mereka berbaris mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Pada putaran ke-7 Yosua memerintahkan mereka, berserulah, Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu. Para imam meniup trompet. Mereka berteriak dan tembok kota pun runtuh. Tiap orang berlari menerobos masuk. Mereka pun merebut kota Yeriko. Ya. Seperti biasa kita akan memulainya dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disiksa. Dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Yosua ini pengganti Musa, ya. Musa mati sebelum masuk ke tanah perjanjian, digantikan dengan Yosua. Nah, terus Yosua memimpin bangsa Israel, kemudian sampailah di sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok namanya Yeriko. Ini temboknya bukan sembarang tembok, ya. Temboknya ini pernah ada penelitian arkeologi itu menemukan bahwa temboknya itu terdiri dari 2 lapis. Yang 1 lapis depan tuh berapa meter, terus selang berapa meter ada lagi tembok. Jadi temboknya itu 2 lapis. Kalau kamu mau lihat di Yosua 2 ayat 15, ya. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi temboknya itu bisa didirikan rumah di atas tembok, saking tebelnya, gitu, ya. Nah, terus Yosua di ayat 5, di Yosua 5, ayat 13, dia mengintai Yeriko. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Si Yosua nih mengintai, dia ngeliat nih, waduh nih,
Yeriko kok kota yang benteng yang sangat kuat gitu. Terus ketemulah dia sama Tuhan di situ. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Terus Yosua sujud, mukanya sampai ke tanah, menyembah dan berkata, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini kejadian sama kayak waktu Musa ketemu Tuhan. Ya. Terus pasal selanjutnya, pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk, jadi nggak bisa masuk lagi orang Israel. Pintu gerbang tutup. Terus Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Jadi Tuhan berfirman ke Yosua, ya, bahwa dia akan menyerahkan Yeriko yang dikelilingi tembok tebal itu dan pintu gerbangnya tertutup. Dia akan serahkan beserta dengan raja dan pahlawan-pahlawannya. Dan Yosua harus berbuat seperti ini. Dalam waktu 6 hari, setiap hari itu dia harus mengelilingi kota itu sekali. Nanti hari kedua sekali, 3 sekali, 4 sekali, sampai ke hari ke-6 sekali. Nah, 6 hari lama ya kan. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Ya. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, disuruh teriak. Ya. Maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Menurut kalian ini perintah yang masuk akal nggak? Tembok gede-gede, tebal-tebal, ada 2 lapis, disuruh kelilingi selama 7 hari. Nanti tembok itu kan runtuh, kata Tuhan. Yang masuk akal kan? Mungkin waktu mereka mengelilingi tembok itu, hari pertama ada prajurit-prajurit Yeriko ngeliatin ini orang Israel ngapain kelilingi tembok gue, katanya. Ya, gak ada kerjaan, harus stres. Hari kedua dikelilingin lagi, diketawain. Hari ketiga diketawain sampai hari ke-7. Sampai 7 kali keliling. Mungkin mereka pada ketawa-ketawa, nggak tahu nggak lama, rubuh semua temboknya, dimasuki orang Israel, semua dibunuh kecuali Rahab dan keluarganya. Rahab dan keluarganya yang menolong orang Israel ketika si Yosua mengutus beberapa orang untuk mengintai. Jadi ada perjanjian, kalau misalkan kata si Rahab, kalau misalkan nanti kamu invasi, saya sama keluarga jangan dibunuh. Akhirnya mereka diselamatkan nanti. Ya. Jadi kita setuju ya, ini perintah yang gak masuk akal. Tapi perintah ini datangnya dari Tuhan langsung. Ya.
kemarin kita sudah belajar. Ya, sekarang kita mau lihat aplikasi ke Injil. Kemarin kita sudah belajar bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Tuhan. Membenci Tuhan kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kita akan coba pelajari yang mati rohani. Sebenarnya ini juga udah pernah Papi ajarkan. Kita hanya mengulang aja. Manusia lahir dalam keadaan mati rohaninya. Kamu tahu kan artinya kalau mati itu apa? Mati itu artinya nggak napas, nggak bergerak, nggak bisa terima apa, betul nggak? Namanya sudah mati. Ya. Kalau kamu pergi sekolah misalkan, di jalan kamu ketemu orang itu habis ditabrak, ya kan? Ditabrak terus mati di pinggir jalan. Terus kamu kepok-kepok tuh orang, pak, bangun dong pak, bangun. Terus pergi ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit kamu akan disetrum sama dokter. Jedut. Nah, mungkin kamu bisa hidup setelah disetrum itu. Menurut Kelin, orang itu bangun atau enggak? Enggak, karena dia sudah mati. Nggak mungkin dia bisa ngedengar kata-kata kayak Kelin. Dia sudah mati. Kemarin di Yeskiel 36 Tuhan bilang bahwa aku akan mengganti hati yang terbuat dari batu dengan hati yang taat. Hati yang terbuat dari batu juga sama, hati yang mati. Ya, betul nggak? Kalau kamu ke mall misalkan, di situ ada patung apa ya? Patung McD misalkan. Taruhlah patung itu terbuat dari batu. Kalau kamu peluk, kamu pukul, kamu cubit patung itu, dia bisa bergerak nggak? Nggak bisa bergerak toh, karena benda mati. Sama seperti orang mati. Jadi orang yang mati rohani itu keadaannya dia sama seperti orang mati, nggak bisa menerima firman, nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa menerima setiap susah apa yang ngomong. Pokoknya dia nggak bisa nerima kebenaran, dia nggak bisa nerima firman. Kalau kamu kasih orang itu firman, pasti mental. Kalau kamu ceritakan orang itu kebenaran, pasti akan mendal. Gitu. Sama kayak Israel, bolak-balik jatuh dalam dosa, ya kan? Sampai waktu masuk ke Yeriko tuh ada satu generasi, ya. Kalau kamu baca sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Jadi ada satu generasi di atas generasinya orang-orang Yosua ini. Kan kemarin kita sudah pernah belajar toh. Satu generasi itu di mati. Semuanya mati di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Saking bebalnya, bolak-balik. Contoh dari orang-orang yang ditentukan di binasa, mati rohaninya dan membenci Tuhan. Kerjaannya bersungut-sungut, membenci Tuhan, dan kemarin kita belajar membenci Tuhan dan Musa dan hambanya. Ya. Jadi orang yang mati rohani itu dia nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa menerima firman, nggak bisa menerima segala sesuatu tentang Tuhan. Kamu mau ceritain dia tentang Tuhan apapun pasti akan mental karena rohaninya mati. Beda kita lihat contohnya Yosua di sini. Ya. Dia bisa terima firman, ya, yang sifatnya itu nggak masuk akal.
disuruh mengelilingi sebuah kota, nanti kota itu akan runtuh. Sebenarnya ini nggak masuk akal gitu. Tapi Yosua bisa terima itu dengan ketaatan. Dia langsung nggak banyak omong, langsung dia perintahkan kepada para imam, langsung diperintahkan seperti yang Tuhan mau. Dia bisa menerima kebenaran itu, dia bisa menerima firman itu dari Tuhan, karena Yosua contoh dari orang yang sudah lahir baru. Contoh dari yang naturnya sudah dirubah, yang hatinya yang terbuat dari batu sudah dirubah menjadi hati yang taat. Mungkin kalian bisa bertanya loh, ya kan karena Yosua ketemu Tuhan langsung, makanya mungkin dia bisa taat. Siapapun kalau ketemu Tuhan langsung pasti dia dikasih perintah, pasti dia bisa taat. Tapi jawab enggak juga. Kalau hati dia nggak dirubah sama Tuhan, natur dia nggak dirubah sama Tuhan, dia nggak dilahirkan kembali, dia nggak bakal bisa menerima perintah. Contohnya apa? Seperti zaman Yesus. Yesus mengajar, ya, berfirman, memberikan kebenaran, kan nggak semua terima. Firman yang Yesus beritakan tuh membelah penonton, membelah pendengar menjadi dua, satu percaya, satu nggak percaya. Ya, ada yang percaya, ada yang enggak. Buktinya malah Yesus akhirnya disalib. Banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu contoh. Itu salah satu contoh. Mungkin aja orang ketemu Tuhan tapi dia nggak bisa terima kebenaran, gitu. Ya, ada contohnya dulu waktu zaman Yesus, Tuhan datang ke dunia malah disalib sama manusia. Nah, jadi Yosua ini contoh orang yang telah dilahirkan kembali. Sama seperti kita pemuritan gini kan, papi memuridkan Kelin, itu kewajiban orang tua memuridkan anak. Nah, dalam pemuritan itu harus ada pemberitaan Injil, seperti yang Kelly sebutkan di tiap awal. Terus penjabarannya papi jelasin. Harus ada pemberitaan Injil. Kenapa harus ada pemberitaan Injil? Karena lahir baru harus ada unsur berita Injil, pertobatan, percaya Injil. Kalau nggak ada pemberitaan Injil, pemuritan itu percuma. Kalau papi nggak pernah memberitakan Injil ke kamu setiap hari, papi ingetin terus, kita ulas lagi, sampai Tuhan itu bekerja di dalam kamu, ya, membuka hati kamu, memberikan karunia kepada kamu berupa berubahnya natur kamu diubahkan, akhirnya kamu lahir baru. Di situ baru kamu bisa menerima namanya kebenaran. Di situ kamu baru bisa menerima namanya firman. Karena kalau kamu masih belum lahir baru, kamu masih mati rohaninya, kamu masih punya natur membenci Tuhan, percuma. Tapi mau ngomongin apapun, pemuritan itu percuma. Mau kita omongin apapun, firman apapun, percuma, pasti mendal, karena orang tersebut masih mati rohaninya. Nah, ada satu hal, ya ini papi akan ajarin yang baru lagi. Ada satu hal yang sekarang semakin ditinggalkan oleh pemberita firman, oleh orang-orang yang melakukan pemuritan. Semakin ditinggalkan hal ini. Di Perjanjian Baru kita tahu Tuhan pernah mengajar tentang tanah yang baik. Betul. Nah, Kelin kan sekolah kan, Kelin pasti diajarin bahwa petani kalau dia mau menabur benih, dia pasti akan membajak dulu, betul nggak? Ya. Tanah itu dibalik, digemburkan, dibajak supaya tanah itu menjadi tanah yang
baik, baru deh kemudian ditaburkan benih, bisa tumbuh dengan baik. Nah, membajak ini nih yang sekarang sudah jarang dilakukan oleh penabur firman. Gitu. Sekarang orang sudah jarang, pengkhotbah sudah jarang membajak jemaat, membajak pendengar. Tapi membajak ini biasanya beritanya tuh nggak enak, gitu. Berupa teguran, berupa seperti menghakimi, pokoknya berita yang keras lah. Pada waktu membajak tuh beritanya keras, sama seperti Yosua, ya. Di Yosua 1, ya, di Yosua 1 nih, si Yosua tuh dibajak sama Tuhan sebenarnya. 3 kali Tuhan ngomong ke dia bahwa nih, 3 kali Tuhan ngomong ke Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ya. Terus ayat 7 hanya, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tahu hatinya Yosua nih waktu itu hancur, ketakutan, karena dia harus menggantikan seorang nabi besar bernama Musa, memimpin jutaan bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang bebal. Jadi dia hatinya kecut, ngedon. Tuhan tahu, diproses sama Tuhan, dibajak sama Tuhan. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Ya, tegur, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian berjalan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulang lagi, bukannya udah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini Yosua dibajak sama Tuhan. Sama seperti papi menegur Kelin. Kadang-kadang papi bilang, oh Kelin belum mengeluarkan buah, atau mungkin Kelin hari ini belum percaya, gini, kita tegur terus jangan malas, jangan ini, harus taat. Itu semua bajakan, itu semua untuk menggemburkan Kelin supaya menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, supaya setiap papi taburin firman itu bisa bertumbuh. Ngerti? Tanah yang baik itu yaitu orang yang pasti orang sudah lahir baru, karena dia bertumbuh, dia berbuah menjadi berlipat-lipat. Ngerti? Dan itu yang sekarang semakin ditinggalkan. Sudah jarang pengkhotbah mau membajak jemaat, karena memang sekarang ya ini kan sudah akhir zaman. Orang lebih ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar. Orang sekarang kebanyakan nggak mau ditegur, nggak mau diperintah. Mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar, ingin dengar yang baik-baik, ingin dengar yang positif-positif, ingin dengar seperti dongeng-dongeng dinina bobokan supaya hati tentram. Nggak mau mereka dengar tentang dosa, dibajak tentang dosa, dibajak tentang penghakiman, dibajak tentang kejahatan, dibajak tentang neraka. Sudah jarang orang yang mau mendengarkan itu sekarang. Ya, ngerti kali. Kalau Kelin pun hari ini mendengarkan ini bosan, atau nggak masuk, nggak ngerti apa ya, bosan. Terus ketika dibajak ada rasa nggak seneng,
ya itu mungkin Tuhan belum bekerja di dalam diri Kelin gitu. Tapi kalau waktu Kelin dibajak, Kelin mulai, oh iya aku berdosa, oh iya aku salah. Di situ Roh Kudus mulai bekerja, membuka hati Kelin. Di situ Roh Kudus mulai bekerja, membuat Kelin percaya, membuat Kelin bertobat dan akhirnya percaya. Di situ lahir baru terjadi. Ingat kemarin kita belajar kan, lahir baru ada unsur Injil, pertobatan, percaya, keselamatan yang harus dinyatakan oleh Tuhan, harus dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri. Iman harus dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri. Ya. Sama ketika Yosua di Yosua 6, jadi disuruh diperintahkan harus mengelilingi ini. Ini semua menjadi iman. Karena ini kan dinyatakan sama Tuhan sendiri. Ini semua menjadi iman. Gimana Papi bisa tahu kok ini semua menjadi iman? Itu tertulis di Ibrani 11. Ya, ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi ketika Yosua dapat firman itu, dia percaya. Walaupun itu di luar logika, tapi dia percaya, menjadi iman dan dikonfirmasi oleh Tuhan. Ya, itu benar. Dilakukan, benar terjadi. Gitu. Ya. Tapi kita kan sudah belajar bahwa ini mukjizat terjadi ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan teracung, dengan kuasa, dengan mukjizat untuk melawan orang-orang yang ada di Kanaan. Di Perjanjian Baru kita belajar kenapa Tuhan selalu melakukan mukjizat, karena dia melakukan tanda-tanda Mesias. Kenapa rasul-rasul kok awal-awal kekristenan kok bisa begitu banyak mukjizat? Ya karena itu awal-awal kekristenan untuk menarik orang ke dalam Kristen. Sedangkan sekarang Kristen sudah tua, sudah 2000 tahun, 2000-an tahun. Iman kita sekarang bertumpu pada firman Tuhan ini. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ketika kita baca firman, ya kita baca ini semua, kita percaya, itu menjadi iman. Kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kamu. Kemarin kita belajar, oke? Ada Tuhan yang mengkonfirm kita, yang dengan Roh Kudus dengan roh kita berseru. Kemarin di Roma berapa itu? Roma 8 maksudnya. Ya, yang kita pelajari kemarin. Ya, Roma 8. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Roh itu mengkonfirmasi, Tuhan mengkonfirmasi iman kita, bahwa iman kita benar adanya. Oke. Kembali ketemu besok.